Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min alsinatina yafqahu lana aqwalana. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahim ya Wadud. Aghnina bihalalika an haramika wakfina bifadlika amman siwak. Rabbana ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa limashayikhina wa limuallimina wa liasatizatina ولشيخ شهاب الدين أحمد بن حجر الأسقلاني وشيخ العلامة محمد نووي البنتاني الجامع الشافعي وشيخ زين الدين إبراهيم بن زين بن سميث والحبيب حسن بن أحمد بن محمد الكاف أن الله كريم يعين علينا من بركاتهم وعلومهم وأنوارهم وأسرارهم وكراماتهم ونفحاتهم في الدين والدنيا والآخرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. Bismillahirrahmanirrahim. Ibu-ibu, bapak-bapak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah masih kita diberi kesempatan umur yang panjang, sehat wal afiat. Sehat wal seperti yang sudah kami sering tanya, apa itu artinya al-afiyah? Al-afiyah itu artinya kesehatan yang diiringi dengan kekuatan untuk taat kepada Allah. Kita taat kepada Allah semata-mata karunia Allah. Kita duduk di majlis taklim, taat kepada Allah, melaksanakan sholat alhamdulillah, jadi istri yang solehah. Tidak boleh mengatakan itu semuanya saya lakukan karena saya menguasai diri saya, kekuatan saya, karena saya memang solehah. Tidak boleh mungkin. Semuanya itu atas dasar karunia Allah. Allah mengkaruniakan ketaatan kepada kita, maka jadilah kita orang yang taat. Maka di situ kalimat la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. La haula, ya, tidak ada yang bisa menahan kita berbuat maksiat kecuali Allah. Wala quwata, tidak ada kekuatan untuk kita taat kecuali karena Allah. Maka seseorang istri yang solehah, suami yang soleh, biasanya kalau dia berbuat baik kepada istrinya, buat baik kepada suaminya, tidak mencatat apa yang dia perbuatkan, karena yang dia tahu itu adalah dari Allah, karena Allah dan perintah Allah. Jadi tanda orang amalannya itu diterima Allah, tidak ingat kebaikannya. Jadi tanda orang itu amalnya itu diterima oleh Allah, dia lupa kalau tentang kebaikan dia lupa. Tapi dia ingat akan selalu jasa orang lah. Tapi kebaikan dia ingat, dia nggak ingat, dia lupa. Sebab apa? Dari Allah kepada Allah dan karena Allah. Kemarin kita baca beberapa hadis
dan beberapa nasihat daripada para khulafaur rasyidin, maka kita ya, padahal sudah ada razia. Polisi Basel merazia toko-toko motor yang menjual knalpot brown. Ya, racing. Memang mengganggu sekali. Oh, yang gini sekarang. Itu udah lama. Mudah-mudahan motornya apa namanya tuh awet. Orangnya sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, setiap segala sesuatu punya tanda-tanda. Tanda kita hidup adalah tandanya apa? Kita nih hidup nih, tandanya apa? Bergerak. Betul kan? Ibu-ibu hidup. Kok dia hidup? Orang masih jalan ke pasar. Ya kan? Masih ke pasar mondar-mandir. Berarti masih hidup. Maka kemudian ada seorang ulama memberikan nasihat, harakatut ta'ah dalilul ma'rifati. Orang itu kalau seandainya dia selalu ta'ah kepada Allah, taat kepada Allah, ibadah kepada Allah, itu tandanya hatinya hidup. Hatinya apa? Hidup. Sebagaimana gerakan badan ini menunjukkan hidupnya anggota kita. Kok hidup? Ya masih hidup Ustaz, masih bisa senyum. Ya. Nah, tapi kalau hatinya itu hidup, tandanya apa? Yaitu digerakkan untuk taat. Nah, sebaliknya orang yang hatinya mati, cahaya hatinya redup, kalau boleh dibilang bahasanya udah 5 watt, udah redup, nyala, biasanya sholatnya bolong-bolong. Yang redup sekali, maka dia sudah meninggalkan sholat. Na'udzubillah min dzalik. Kemudian kata baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aslu jami'il khataya hubbud dunya. Asal muasal seluruh daripada kerusakan atau dosa, segala kesalahan kita itu muaranya adalah mencintai dunia. Kapan mencintai dunia itu nggak boleh? Ibu-ibu nih mencintai cincin boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Ibu-ibu cinta cincin nggak? Boleh nggak? Boleh. Beli kacamata nih, kacamata begitu. Beli di mana? Pangkal Pinang. Cakep kayaknya. Oh, saya mau beli juga. Itu bukan hubud dunia yang terlarang, bukan? Ya, nggak terlarang kayak gitu. Aduh, motor udah gak enak nih. Pengen beli motor yang baru tahun 2026. Itu bukan hubud dunia yang terlarang. Yang dimaksud baginda Nabi besar Muhammad SAW mencintai dunia adalah sumber kerusakan. Mencintai apa dia? Yang seperti apa? Mazada anil hajat. Kalau yang kita cintai daripada dunia sudah kelewat batas daripada kebutuhan kita. Main ke rumah ibu ini, taunya kacamatanya gak satu, ada 30 biji. Satu kacamatanya 1 juta, lensanya 500.000. Berarti satu kacamata tuh hampir 2 juta kali 30. Berarti kan lebih daripada apa yang dibutuhkan. Betul apa betul? Pakai emas
boleh taruh 1. Beli gelang ya 3 misalnya, tapi jangan dipakai semua. Ini pakai, ini 3 yang dipakai sebelah sini semua ya. Begitu jalan agak berat sih. Bu, kok ibu jalannya agak belok? Ibu nggak lihat deh tangan saya berat ya kan? Begitu ke pasar, nunjuknya nggak pakai tangan kanan, nunjuknya pakai tangan yang ada gelangnya. Tuh lebar. Ya. Sambil dilihatin tuh gelang tuh, ya. Pengen dilihatin itu gelang. Kalau perempuan, kalau bapak-bapak apa biasanya? Ya, apa? Jam tangan. Ada lagi pancingan. Pancingannya 20. Ya Allah, kata dia, nanti saya bakal warisin ini pancingan ke anak saya masing-masing 5. Waduh, anaknya 4, 1 anak dapat 5 pancingan. Jadi pancingannya 20. Senarnya mahal betul, pancingannya mahal betul. La haula wala quwata illa billah. Jadi yang kata baginda Nabi, mencintai dunia itu adalah sumber kerusakan atau kesalahan ketika dunia yang kita cintai sudah melebihi ambang batas. Tidak sesuai lagi dengan kebutuhan kita. Kenapa? Karena segala sesuatu yang berlebih biasanya merusak. Biasanya apa? Gula, kebanyakan makan permen, bolong gigi. Cuka, tiap hari mencet cuka mulu. Akhirnya giginya jadi apa tuh? Kropos, ya kan? Gula kebanyakan di badan, diabetes. Gula kebanyakan di otak, jadi stroke. Betul kan? Nah, pokoknya setiap yang kebanyakan pasti merusak. Obat kebanyakan. Kata dokter, Pak, minum Panadol 1 aja. Pengen cepat sembuh. Minum Panadol 5. Kira-kira bagaimana? Setiap yang berlebihan pasti merusak. Begitu juga dengan istri. Istri cukup 1. Nggak boleh loh. Ini wasiat dari guru saya, istri hanya 1. Semuanya yang di Gontor, yang di Mesir, Seyusri, semuanya benar. Nikah hanya 1 istri. Insya Allah. Ya kan pakai insya Allah dong. Anna ityan al-abdi at-ta'at lillahi ta'ala alamatun ala ma'rifatihi lillahi fa iza kasurat at-ta'ah kasuratil ma'rifah wa iza qallat li'anna zahir mir'atul batini. Ya. Kemudian hadis berikutnya atau nasihat berikutnya, al-muqirru bit-taqsir abadan mahmudun wal iqraru bit-taqsir alamatul qabul. Kita diajarkan oleh guru-guru kita untuk senantiasa mengakui bahwasanya segala ketaatan itu kan banyak. Ibadah itu ada namanya ibadah badan, ada namanya ibadah ada namanya ibadah kalbu. Ibadah kalbu misalnya harus bisa senang sama setiap orang. Susah nggak? Susah. Kenapa? Di antara manusia, di antara keluarga, tentu ada yang kita tidak cocok. Betul kan? Betul. Kok betulnya panjang betul? Berarti banyak yang nggak cocok. Kemudian juga kita juga percaya ibadah yang berkaitan dengan harta itu banyak. Contohnya kita punya sawit. Kalau seandainya sawitnya sampai kepada nisab zakat, maka wajib dizakati. Kalau kita seandainya nemu biji timah, apa yang kita keluarkan dari perut bumi mesti dizakati.
Tapi kadang-kadang orang tuh inilah saya ini, harta saya, bensin saya, pupuk saya, genset saya. Kalau buat motong pohon tuh sinso ya, sinso saya. Jadi kita tuh kan banyak untuk ibadah harta tuh ayam. Ngakuin nggak kayak gitu? Sedekah ya nggak setiap Jumat. Itu juga setiap Jumat kalau sedekah ya paling 10.000. Misalnya gitu kan? Ya paling banyak 100.000. Sedekah kepada orang tua malah nggak pernah. Misalnya. Padahal seafdol-afdolnya sedekah kepada orang tua. Jadi kalau pengen uang kita banyak, kalau kita makan apa nih, ingat orang tua kita. Kita nggak bisa ngasih orang tua kita makanan itu yang kita senengin. Pas kita lagi makan, kita kirimin mentahnya. Apa namanya? Bukan artinya pengen makan durian enak, ingat mertua, ingat orang tua, dikirimin durian mentah, bukan maksudnya. Mentahnya di sini maksudnya adalah duit. Misalnya harga durian 50.000, kita makan habis berapa? 3 butir, berarti berapa tuh? 150. Seneng gak kita punya orang tua makan durian? Seneng kan? Cuma dia lagi sakit atau cuma dia jauh, kita kirimin duit 150 nih. Itu begitu. Orang tuh nikmatnya nggak akan putus-putus. Nikmatnya apa? Nggak putus-putus. Ingat sama orang tua. Nah, kemudian yang namanya ibadah badan, coba. Ibadah badan apa aja? Sholat, betul. Habis itu, yang bikin badan lemes, puasa, betul. Apalagi? Sedekah, ibadah misalnya ibadah badan umroh, haji, tuh, jihad fisabilillah, pergi ke medan perang untuk membela agama Allah Subhanahu wa taala. Itu namanya ibadah Tapi kalau seandainya kita ngaku kepada Allah, ya Allah, ibadah harta saya terbatas. Ibadah badan cuma wajib-wajibnya doang. Puasa ya puasa wajib aja. Sholat cuma sholat wajib. Kita ngaku begitu. Al-mukir bitaksir. Orang yang ngaku bahwasanya dirinya lemah untuk mengerjakan seluruh ketaatan kepada Allah. Abadan mahmudun. Maka orang-orang yang ngaku dia itu serba kurang ibadahnya, serba sedikit ibadahnya. Ngaku ibadahnya serba apa? Serba kurang, serba sedikit, dan yang kita lakukan pun belum sempurna. Ibu-ibu sholat kan? Tadi zuhur. Siapa yang bilang ibadah saya mah sholat zuhur saya sempurna Pak Ustaz? Dari wudhunya sempurna, arah kiblatnya mah pas saya mah. Yang lain mah agak miring dikit, saya pas. Saya pakai parfumnya Raudhah. Kemudian takbiratul ihramnya begini sesuai dengan sunnah Nabi. Al-Fatihahnya baca, habis Fatihah saya baca Al-Baqarah. Ada yang begitu? Gak ada kan? Artinya ibadah yang kita lakukan pun masih banyak kurang. Orang yang merasa masih banyak kurang, dia udah ibadah. Tapi ya Allah, ibadah saya itu masih kurang. Belum ada apa-apanya dibandingkan sama orang lain. Belum ada apa-apanya dibandingkan sama orang yang saya lihat zohirnya dia itu nggak ibadah misalnya. Ibadah saya itu masih kurang. Yang saya nggak kerjakan masih banyak. Yang saya udah kerjakan masih banyak yang Orang yang seperti ini abadan mahmudun. Orang yang seperti ini selama-lamanya dia terpuji. Baik. Terpuji dia. Baik. Tapi kalau dia merasa pada kata
sholatnya pada nggak khusyuk ini orang semua misalnya. Kayak saya sholatnya khusyuk. Nah, berarti apa? Menyangka ibadahnya paling benar. Nah, yang seperti ini itu tidak mahmud, tidak terpuji di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wal iqraru bit taksir alamatul qabul, dan ngaku bahwasanya masih banyak kekurangan biasanya tanda ibadah itu diterima oleh Allah. Makanya orang alim, para kiai kita, para masyayikh kita, para habaib kita, itu kalau dibilang enak ya umroh tiap tahun misalnya, atau umroh tiap bulan, maka dia bilang ya umroh juga lebih banyak ngurusin orang dibanding ibadah saya masih banyak yang sifat seperti itu tanda kalau ibadahnya diterima. Kenapa? Karena kalau masih kurang ada ruang untuk memperbaiki dan meningkat. Tapi kalau merasa udah mentok, merasa sudah paling sempurna, maka biasanya dia melihat kepada orang lain itu serba kurang, serba tidak sempurna, kalah sama Ada nggak orang ibadah makin sombong? Ada nggak? Ada nggak orang ibadah makin sombong? Ada ya begitu ya. Na'udzubillah min dzalik. Wallahu a'lam bis-shawab. Sampai sini ada yang mau nanya? Nanya Ustaz. Ya, silakan. Di masalah sholat ya. Ini pribadi saya sendiri itu sering merasakan. Ya. Kadang-kadang waktu sholat itu apa kata ini rasanya masih banyak yang kurang. Masih banyak yang kurang. Tapi pada suatu saat kita melaksanakan sholat, ada perasaan kita itu bahwa rasanya sudah bagus gitu. Bagaimana bagus gitu? Itu bagus. Ya. Maksudnya rasanya sudah bagus kan artinya kayaknya udah pas nih dibanding sebelumnya. Ya. Nah, bukan artinya sudah merasa sempurna, tapi kita merasa sudah lebih baik dari sebelumnya. Itu hal yang wajar. Bagus. Kenapa? Karena namanya ibadah itu perlu dilatih. Ibu-ibu, bapak-bapak, baca Quran perlu dilatih. Misalnya pertama kali ngaji masih kurang bagus. Kedua, ketiga, keempat sudah alhamdulillah udah lancar dibanding sebelum. Itu baik kan? Baik. Tapi kalau udah lancar malah ngejek temennya. Waduh bu, ngaji dari zaman Pak Harto sampai Presiden Prabowo masih salah kol-kolah terus. Misalnya, ya, nah, itu yang tidak atau melihat diri kita adalah yang lebih pandai, lebih pintar dari orang lain. Nggak boleh kayak gitu ya. Setiap orang itu ngajinya, ya ngaji itu tergantung daripada kecerdasannya. Kecerdasan yang bagi-bagikan adalah Allah. Ada yang dapat 100, ada yang dapat 80. Kan kecerdasan nggak sama tuh. Tapi yang membedakan adalah siapa yang paling istiqomah Siapa yang paling istiqomah Ada orang yang ngaji cepet dapat hatam, habis itu tutup Quran. Sampai dia hamil, sampai dia punya anak 7, sampai dia meninggal, udah nggak ngaji lagi. Padahal ngajinya tapi ada orang yang ngajinya pelan, susah, tapi setiap minggu datang ke masjid, meskipun tidak bisa tapi ada istiqomah. Itu sebenarnya orang yang datang ke masjid, sebelum dia memutuskan dia pergi ke masjid, pada hakikatnya dia udah diundang sama Allah SWT. Ayo ke masjid. Karena hatinya kurang, ya Allah,
ini ilmu saya masih kurang nih. Besok diundang lagi. Akhirnya ke masjid. Begitu ya. Ada nggak yang dari zaman dulu masih salah? Ada. Banyak. Bukan ibu-ibu Tobuan juga, tapi ibu-ibu Alfisah. Ibu-ibu Alfisah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin kita belajar tentang apa ini? Tentang air ya. Tentang air kan? Air panas. Bismillahirrahmanirrahim. Hukmul ma'il mutlaqi iza taghayyara bi syai'in. Hukumnya air mutlak kalau dia berubah sifat. Hukumnya air mutlak kalau dia berubah sifat. Air mutlak itu seperti apa? Ya seperti ini, putih. Ya. Nah, hukumnya bagaimana kalau air yang awalnya itu putih kemudian dia berubah sifatnya? Masih boleh nggak dipakai untuk wudu, mandi wajib, atau mandi sunnah Jumat, atau untuk yang lain-lain? Ya, nah kita belajar. Hukumnya air mutlak yang berubah karena sesuatu. Jadi air mutlak berubah karena sesuatu. Ada sesuatu yang masuk, ada sesuatu yang mempengaruhi dia, sehingga berubah entah warnanya, entah rasanya, atau entah baunya. Hukumnya adalah air itu dianggap air yang musta'mal. Air itu adalah air yang Ustaz, tadi ini le mineral, kecemplung, kemasukan satu apa? Satu kotak sariwangi. Nah, semuanya jadi teh. Maka air yang jadi teh ini hukumnya adalah suci, tetapi tidak mensuci. Ya, mustakmal itu tadi kan airnya suci, tapi tidak mensuci. Jelas sampai sini? Jelas? Ya, suci tetapi tidak mensuci. Nah. Tetapi tidak semua air yang berubah dari mutlak, sifatnya berubah itu tidak bisa dipakai suci. Ya, dia harus ada syarat-syaratnya supaya air itu sifatnya mustakmal dan tidak bisa mensucikan. Syaratnya apa? Satu, yang pertama, berubahnya air itu karena sesuatu yang suci, bukan barang yang haram, bukan barang yang najis. Jadi dia berubah karena apa? Karena entah ranting kayu, karena entah teh atau kopi. Dia bukan berubah karena sesuatu yang najis. Kalau ketemu dengan barang najis, maka menjadi air mutanajis. Misalnya ada air mutlak kecemplung dengan apa? Barang yang najis. Contohnya apa? Darah, nanah, kotoran hewan, kotoran manusia, muntah, apalagi bangkai, ya, kecampur dengan khamar atau bir yang cair,
Nah, itu namanya menjadi air najis, bukan air mustahil. Yang kedua, tercampurnya air mutlak tadi karena disengaja. Karena apa? Disengaja. Atau sesuatu yang dicampur secara kebiasaan manusia merubah sifat kebiasaan kita. Kebiasaan manusia, le minerale dicemplungin dengan redoxon. Tahu redoxon? Vitamin C yang bergas. Awalnya airnya suci dan mensucikan, dicampur redoxon jadi apa? Suci tapi tidak Kalau di kampung campur apa? Oh, kalau ibu-ibu air biasa dicampur sama sirup marjan. Emang udah kebiasaan kita, adat kita, betul? Nah, tapi kalau airnya ini berubah bukan karena campur tangan manusia, bukan apa? Campur tangan. Contoh, air di tanah Padang, dia agak kuning. Kenapa campur itu? Kenapa begitu? Karena ada akar tumbuh-tumbuhan yang melepaskan zat sehingga dia kuning. Itu padahal air kuning. Tidak ada campur tangan manusia. Maka air yang tadinya kuning tadi, tetapi karena memang tidak ada campur tangan manusia, maka boleh dipakai bersuci. Jelas sampai sini? Jelas ya? Yang ketiga, an yakuna taghayyur fahishan, perubahan yang terjadi betul-betul mencolok, apa namanya? Mencolok. Bikin kopi tadinya jernih jadi hitam. Mencolok kan? Jelas ini. Tapi kalau nggak sengaja kejatuhan kopi, nggak sengaja kejatuhan apa? Kopi. Dan belum lihat kita bikin kopi, cuman kejatuhan bubuk kopi dikit, berubah mencolok nggak? Enggak, cuman dia agak hitam-hitam, gitu kan? Atau bubuk kopi itu sampai tidak mempengaruhi warna, tetapi ada bubuk kopinya, betul kan? Karena saking sedikitnya bubuk kopi tersebut. Nah, kalau perubahannya tidak mencolok tadi, maka air yang kejatuhan bubuk kopi sedikit boleh masih dipakai wudhu. Contoh lagi, ada air bak sekolah, ya, air bak sekolah, kita pakai sabun. Sabunnya jatuh ke dalam kok, betul nggak? Apalagi punya anak kecil, wah dikit-dikit, mana sabun nggak ada, jatuh di kolong. Nyari apa namanya, Pepsodent, odol, tiba-tiba udah di dalam kok. Berubah nggak tuh sekolong itu dengan Pepsodent atau Kalau perubahannya mencolok itu artinya sampai airnya tidak jernih lagi, kemudian ada buih-buih di atas, baunya begitu wangi, maka yang seperti itu tidak bisa lagi dipakai untuk wudhu. Tapi kalau perubahannya itu sedikit, ya ada berubah tapi sedikit, tidak fahish, tidak mencolok.
maka itu masih boleh dipakai wudhu. Jelas sampai sini? Jelas sampai sini ya? Dah, itu adalah syarat-syarat air itu mustakmal. Tapi kalau satu tadi ada hilaf, ya. Pertama bercampur dengan barang apa yang suci. Yang kedua tidak tercampur secara sengaja. Yang ketiga perubahannya tidak mencolok. Nah, masih boleh dipakai wudhu. Jelas sampai sini? Kecampurnya sama barang yang ya, tercampur dengan barang yang Yang kedua tercampur bukan karena sengaja atau campur tangan manusia. Yang ketiga apa tadi? Tidak terlalu mencolok perubahan airnya. Maka kalau tiga ini ada, air yang berubah sedikit itu masih boleh dipakai wudhu. Oh, insya Allah. Saya kira ingat zaman dulu. Contohnya apa kalau air mustakmal itu? Air jus. Apalagi? Air kelapa. Ya. Air kelapa emang udah mustakmal. Air teh ya. Air teh, kopi, dan lain-lain, atau air yang dicampur dengan garam, atau air jernih tapi manis. Begitu wudhu pakai air gula, lagi sholat dikerubungin semut. Ya, itu namanya air tidak boleh dipakai untuk bersuci. Oh ya. Air laut boleh. Air laut boleh. Nih, saya ulangin lagi ya. Air itu dikelompokkan pada tempat dan asalnya ada 7. Pembagian air menurut tempat atau asal muasalnya. Yang pertama 3 dari langit, 3 dari langit. Apa itu? Air hujan. Yang kedua salju. Yang ketiga adalah embun. Apa namanya? Kemudian 4 dari bumi, yaitu apa? Air laut. Kemudian air, tadi kan hujan dari langit. Yang pertama air laut. Yang kedua air dari sumur. Dari apa? Sumur. Yang ketiga air dari sungai atau danau. Yang keempat air yang memancar dari sumbernya atau mata air. Itu namanya air mutlak. Dari sumbernya emang udah kuning, ya udah kuning, nggak apa-apa, dipakai wudhu. Dari sumbernya itu memang baunya udah panas, hangat, ada bau belerang. Kayak di mana? Nyelanding. Air nyelanding tuh. Boleh nggak wudhu di situ? Boleh nggak? Boleh. Kenapa? Memang dari alamnya seperti ini. Dari sumbernya seperti ini. Itu bukan air bukan air mustaqbal. Jelas sampai sini Ibu? Jelas?
Oke. Ada yang mau nanya? Ada yang mau nanya Ibu semua? Nggak ada. Kalau nggak ada, saya lanjut. Lanjut. Bismillahirrahmanirrahim. Babul aniyah. Al-aniyatu jam'u ina'in. Al-aniyah artinya adalah perabotan. Apa namanya perabotan? Perkakas. Wa awani jam'u aniyatin. Wal muradu biha kullu ma yu'khazu faragan minal hawa'i wa insabra. Segala sesuatu yang bisa menampung massa atau menampung udara meskipun kecil. Kayak contohnya mangkok kan menampung udara. Ada yang bolong, ada yang kosong, ruang kok. Piring, sendok, panci, apalagi talenan, ya, apalagi tempat masak yang buat kue itu apa? Oven, ya. Auma yang kulu ayya syai'in min maudi'in ila maudi'in akhar, atau sesuatu yang bisa menggeser satu barang dari tempat ke tempat yang lain. Artinya perkakas semua. Mau gerobak, mau roda, mau apa, pokoknya yang kita pakai sehari-hari namanya aniyah. Segala perkakas yang ada di rumah boleh kita pakai, kecuali perkakas yang terbuat dari emas. Terbuat dari apa? Bisa, ya, apa namanya? Oh, cerek. Dari umroh beli cerek emas. Ya enggak dong. Itu kan sepuhan. Ya. Itu boleh dipakai. Tapi kalau terbuat dari emas tidak boleh. Atau ada bahan yang dia misalnya gini. Ketel, cerek. Ya. Nanti saya lagi jelasin. Ini misalnya ada ketel, ada cerek, terbuat dari besi, tapi ujungnya ada emasnya. Itu juga tidak boleh. Nggak boleh. Tidak boleh. Itu nanti ada pengecualian. Gigi emas boleh. Diharamkan bagi laki-laki dan sekaligus perempuan untuk memakai barang-barang dari bukan perhiasan ya, tapi barang. Ibu-ibu boleh pakai perhiasan emas. Bapak-bapak nggak boleh perhiasan, nggak boleh sama sekali. Nggak boleh pakai emas. Dan memakai barang-barang dari emas membuat sakit hati orang yang tidak mampu. Ya betul kan? Ya elah. Gelasnya dari emas, tatakannya dari emas, itu nggak boleh udah. Sebagaimana tidak boleh dipakai, maka juga tidak boleh dibuat. Ustaz, saya nggak buat, cuma buat pajangan. Misalnya kan, nggak boleh. Sedangkan perhiasan atau barang-barang yang terbuat dari batu-batu mulia, kayak batu, kalau kita batu mulia apa? Batu bacan, batu giok, kalau orang Bangka apa namanya? Batu apa tuh? Kinyang misalnya. Atau dari batu delima merah, ya, atau dari batu berlian,
itu masih boleh Pak. Misalnya dia bikin golok. Nah, goloknya itu di tempat pegangannya itu ada batu-batunya. Itu boleh selama bukan emas atau perak. Hah? Mutiara boleh. Mutiara misalnya kita punya punya perhiasan atau pajangan dari mutiara boleh, nggak ada masalah. Dipakai pun boleh. Ya. Nah, sekarang bagaimana permasalahannya? Seandainya emasnya itu bukan untuk perhiasan, tetapi emasnya itu hanya untuk nambel. Untuk apa nambel? Maka hukumnya kalau tambelannya itu kecil diperbolehkan. Tapi kalau tambelannya terlalu besar tidak diperbolehkan. Nambel. Ya, dulu. Kalau gigi boleh ya, gigi itu boleh pakai Kalau dia pakai baja ringan, bakalan karat. Atau begitu dia gigit bunyi kelenteng. Makanya pakai Nah, kenapa? Karena emas itu adalah logam yang tahan akan bentuk korosif, tidak karat ya. Dia tidak apa? Tidak karat. Makanya diperbolehkan pakai Kemudian bagi di bidang dunia kedokteran itu yang namanya alat dokter itu biasanya dari apa? Perak. Diperbolehkan. Kenapa? Karena perak itu antibakteri. Namanya apa? Karena perak itu antibakteri. Makanya kalau kita ke dokter gigi, yang buat nusuk-nusuk gigi kita itu semua terbuat dari perak. Makanya dokter gigi mahal. Kenapa? Karena kebanyakan dilapisin perak. Kenapa seperti itu? Karena perak itu antibakteri. Masam behal itu? Apa? Masam behal kawat gigi. Oh, kawat gigi. Kawat gigi diperbolehkan. Kalau pasang pakai apa? Emas? Enggak ada. Yang behel pakai emas enggak ada. Wallahualam kalau ada. Tapi sejauh ini kalau di lingkungan kita behel nggak ada pakai emas. Nah, itu boleh Bu. Wallahu a'lam bis-shawab. Baiklah ibu-ibu sekalian, kalau seandainya nggak ada yang bertanya, kita tutup. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari. Ada yang mau nanya? Oh, ada yang mau nanya. Ya. Betul. Ya. Ada lagi yang mau nanya selain ibu ini? Jadi gini, kalau ada yang meninggal, dia punya gigi emas, boleh nggak dicopot? Satu, kalau dicopotnya mudah, silahkan dicopot. Tapi kalau copotnya sulit, bahkan bisa melukai gusi, juga giginya cuma satu lagi, kecil ya, lebih baik dikubur bersama mayit. Tapi kalau giginya ada 4 emas semua, copot. Misalnya giginya 4 nih, atau gigi atas semuanya emas, dari ujung ke ujung,
copot semuanya. Ya, wajib dicopot. Kenapa? Karena gigi emas itu lebih manfaat bagi orang yang hidup. Emasnya bisa dijual, apalagi emas kini tengah naik, ya kan? Tidak usah dipotong. Nanti kalau seandainya pakai sampo atau pakai sabun, ya sampo lah. Itu diginikan semua nanti kotoran kuku tuh hilang semua. Pakai sampo, ibu-ibu nyampo, misalnya ibu-ibu nyampo nih, kuku lagi kotor, sampo aja ibu gini, nanti lama-lama kuku juga bersih, betul kan? Nah, tanda bahwasanya semuanya itu akan dijangkau oleh air. Nah, tinggal kemahiran daripada petugas pencuci pemandi jenazah. Dia lihat, dia sela-sela, dia bersihkan kukunya, nggak usah kemudian kukunya dipotong. Kecuali kukunya dari emas. Saya kukunya emas, nempel. Itu kalau di gram ditimbang ada 50 mata bisa. Tidak. Tidak perlu. Menyakiti mayit. Menyakiti apa, Mak? Misalnya dikerik, digores. Itu namanya gores itu siapa tahu kena daripada jadinya, Mak. Kasihan dia. Yang seperti itu yang sedikit-sedikit Allah maafkan. Allah maaf. Ada lagi yang mau nanya? Udah? Gigi palsu kalau bukan emas kubur aja. Nggak usah pakai dicopot-copot. Kecuali tadi apa gigi udah emas besar banyak lagi dicopot. Meskipun harus agak menyakiti copot. Kenapa? Lebih manfaat buat yang betul itu. Kita kan yang tahu sebagai anak apa kan besar tidak sekarang maut nih. Kita kan belum tahu apa dia sekarang jadi waktu kan lagi kita kasih minum bisa kasih apa itu. Menurut yang itu boleh nggak Ustaz? Kita kan tahu kan apa dia sudah sekarang maut, tahu kita kasih minum, boleh deh itu Ustaz. Dalam apa ya itu? Ya nggak tahu, ibu orang sakaratul maut kasih minum. Enggak bisa, apa yang sakaratul maut apa itu kan ya pertama begini, orang sakaratul maut berarti kan orang yang betul-betul lemah ya, dalam keadaan napas tersengal-sengal, kemudian juga kadang-kadang kesadaran dirinya sudah setengah dan lain sebagainya. Memberikan minum kepada orang yang seperti ini sebagaimana kita memberikan minum kepada orang yang kalau saja kecelakaan. Nggak boleh terlalu cukup apa? Cukup untuk membasahi bibir sama telongkong. Jangan kebanyakan. Ya. Jadi cuma ditetesin, apa namanya ditetesin.
Karena beberapa kali saya melihat ada yang seperti itu, sakit, haus, itu cuma ditetesin air aja. Tidak kemudian diminumin pakai sedotan, apa minum pakai sendok, terlalu banyak gitu. Ya. Sekedar ditetes. Kenapa? Karena orang yang dalam keadaan sakaratul maut biasanya kalau sering meninggalkan sholat atau mengakhirkan sholat, biasanya sakaratul mautnya dalam keadaan kehausan. Apa namanya? Kehausan. Nauzubillah min dzalik. Dan kehausannya bukan haus biasa. Seandainya diberikan minum satu samudra, tidak akan menghilangkan dahaga sakaratul maut. Nauzubillah min dzalik. Mudah-mudahan kita dimudahkan dalam sakaratul maut, dilancarkan, ditarik nyawa kita dengan lemah lembut oleh malaikat. Amin. Benar Pak Ustaz, katanya kalau haus dengan ada setan sehingga yang sakaratul maut itu tidak bisa menghilangkan Allah. Saya pernah membaca tapi kurang apa namanya? Saya pernah ada membaca sedikit ya tentang hal tersebut, tapi saya lupa bagaimana apa namanya informasi yang terkandung pada hadis tersebut. Saya lupa, makanya saya nggak bisa jawab ya. Oke, dah. Mudah-mudahan kita semua sehat walafiat. Oh, walafiat. Anu Pak Ustaz, kita kan kita nengok di YouTube kok ada doa. Kata saya nengok doa atau bisa kita ketemu di buku bisa ada. Boleh kan diamalkan kita harus sholat, salawat, doa ataupun tarik doa itu menyentuh hati. Ya. Doa-doa yang kita dapat di YouTube. Boleh nggak diamalkan? Jawabannya adalah kalau dapat doa, seandainya doa itu adalah sesuatu yang masyhur, yang sudah kita kenal sebelumnya atau kita pernah kenal di lingkungan kita, silahkan diamalkan. Tetapi kalau seandainya doa tersebut pertama kali didengar, ya, nggak pernah tahu, kok namanya agak susah belibet disebutnya, sholawat apa atau doa apa, lebih baik tanya dulu kepada orang yang tahu. Bebasan. Tadi aku ceritanya nengok di YouTube. Kita tanya ke Pak Ustaz. Tuh aku kan ada dulu salawat, ada salawat Nabi, pas-pas ada di rumah. Nah, berarti itu kan adalah sholawat yang sering dibaca. Kenapa? Buktinya ada di buku sholat. Silahkan diamalkan. Tapi kalau belum pernah kedengeran, nggak tahu artinya apa, ditanya dulu kepada Gus. Kan faedah macam ni kena YouTube benar salawat ini memang ada gitu kan. Banyak boleh gak lagi amalkan salat. Sholawat apa? Ini Pak Ustaz, itu selawatnya dari Nabi Muhammad tau. Selawatnya Allahumma sholli ala Muhammadin Nabi ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka. Faedah selawat itu waktu membacanya waktu sholat asar, kalau kita itu belum berubah diampuni dosanya kita 80 tahun Pak Ustaz. Itu ada nemu itu toh. Ada di YouTube pula. Iya. Boleh kan ya Mas, tapi jangan berubah dulu. Wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala Muhammadin ini. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima. Ya, boleh. Boleh kan? Boleh. Silakan diamalkan. Ya. Ya. Oke. Ada lagi? Ada lagi? Ya.
Udah, oke. Marilah sama-sama kita membaca surah Fatihah. Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat dan ilmu yang kita dapat mudah-mudahan bermanfaat. Apa yang betul berasal dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang salah mohon dimaafkan. Ya. Mudah-mudahan kita semua diberikan hidayah, inayah dan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan istiqomah kita dalam ibadah, ditutup usia kita dalam husnul khotimah. Mudah-mudahan untuk pesantren yang sedang kita bangun, Allah berikan kekuatan, daya dan upaya, serta Allah berikan rizki yang banyak. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah summa ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian sudah hadir. Mudah-mudahan kita ketemu lagi di depan. Tambah lagi bacaan kita sedikit-sedikit, insya Allah makin istiqomah. Karena kita ngaji di usia seperti ini bukan supaya kita pintar, tetapi supaya kita ingat. Supaya apa? Ingat. Nanti lupa lagi. Ingat lagi. Lupa lagi, ingat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, begini, mau minta terus.